Yang main investasi ini bukan cuma satu. Yang main investasi ini kalau tidak salah ya dengar-dengar bukan investasi ini ya. Langsing pun ada kalau nggak salah ya. Itu dari tahun berapa? Entahnya dari tahun. Di tengah proses perebutan hak asuh anak dengan Sarwendah yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben Onsu justru dihadapkan pada masalah baru setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas utang 3,5 miliar rupiah kepada rekan bisnisnya berinisial DM, yang kini membengkak menjadi 4,4 miliar rupiah bersama bunganya. Meski tengah menempuh upaya damai dengan pihak pelapor, Ruben mengaku terusik dengan gencarnya pemberitaan kasus tersebut yang dinilainya sengaja digoreng oleh pihak tertentu demi membuatnya terlihat semakin bersalah di mata publik, terlebih di tengah proses hak asuh anak yang tengah diperjuangkannya. Dalam acara Brownies, Ruben menegaskan telah mengetahui sosok provokator di balik viralnya pemberitaan tersebut, yang disebutnya sebagai satu orang beralamat sama di Jakarta, namun mengoperasikan banyak akun untuk berpura-pura sebagai fanbase. Dia menyatakan telah melaporkan sosok tersebut secara diam-diam, sambil menegaskan bahwa kasus penipuan yang menjeratnya sama sekali tidak berkaitan dengan perkara hak asuh anak. Di sisi lain, Ruben turut mengabarkan perkembangan positif dengan pihak pelapor, menyebut komunikasi keduanya kini berjalan semakin baik menuju penyelesaian yang diharapkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Siap-siap ya, akun-akun yang secara rajin selalu namanya menghina KRO, yang sering live komal, yang mengatasnamakan fanbase, ya, yang punya sosial media platform besar-besar, ya, influencer social media, yang sering FYP, yang sering menggunjing KRO, yang menggunakan kata-kata kasar, yang punya multiples akun, ya, untuk di berbagai macam sosial media, mau di FB, TikTok, atau IG. Ya, makanya kalau live itu jangan gunjing-gunjingan melulu, edukasi, obrolan sehat, jangan cuma bisa ngelempar tantrum. Ayo, ya, siapa tuh kira-kira akun-akun besar yang punya pengaruh, punya banyak akun cloning, ya, hati-hati sekarang. Di media sosial manapun, mau di thread, di FB, di IG maupun di TikTok, hati-hati yang suka namanya menyebarkan isu-isu manipulasi, ya, yang suka live komal-komal yang hanya ngomongin kebencian, menghina, melaknat, ya, yang menggiring opini. Sama juga tuh konten-konten kreator yang punya platform yang benar-benar hanya menghina, hati-hati sekarang, ya kan? Makanya kalau mau misalnya membahas sesuatu itu teori, jangan cuma ujung-ujung menghina orang, menghina agama orang, ya, mengkondem apapun itu tanpa namanya ada teori pembicaraan atau pembahasan yang pintar. Yang penting menghina itu kalian puas, kan? Memang butuh waktu, tapi nanti jangan tiba-tiba nanti 1, 2, 3, 4, 5 kena. Nah, yang kumpul-kumpul kebo nih, modelan kayak junjungannya, hati-hati juga nih ya, yang komal-komal becek. Ya. Tentang kelucuan si Onsu dijulitin sama oknum Eda-Eda. Siapa Angel itu? Ada Eda-Eda yang gak tahu diri itu. Ya kan, pas si Onsu live dijulitin lah sama muka hantu tadi itu. Dijulitin sama dia. Ya kan, si Onsu kepo nih, sekali-kali kepo, boleh dong, kita bercanda boleh dong. Dibuka-buka profilnya, ya Allah, bukan aura maghrib lagi deh, aura tengah malam, aura gelap banget itu. Mana lagi jualan buku, apa itu ya. Saking kasihannya si Onsu, bukannya marah, dibeli itu bukunya. Nggak tahu buku itu mau dilempar, mau diapa, mau taruh di bak sampah, nggak ngerti. Ya, orang sebaik itu masih kau julitin, ya Allah, Asmita bodoh, Eda-Eda tolol. Tuh dibeli buku kau. Si Onsu tuh kepengen kau makan. Jadi tuh nggak usah deh ikut-ikutan gitu. Ya, si Onsu mah baik. Apalagi kau ngejulitin orang yang baik, orang yang lagi memperbaiki diri. Sumpah nggak ada rezeki kau. Kau menutupi rezekimu sendiri itu bodoh. Si Onsu mah nggak kayak junjungan kau yang sering maki-maki orang di live itu, nggak dia. Si Onsu mah orangnya tiba, nggak tegaan. Lagi ngeliat kau tuh udah berjualan aura gelap, siapa yang mau beli itu buku tuh? Ada aja ekonom Eda bodoh nih. Buat pendukungnya si Enda
jangan kau bilang karma dari mantan istri. Singe tak kasih tahu ya, si RO tersangka itu akan diselidiki. Yang main investasi ini bukan cuma satu, yang main investasi ini kalau tidak salah ya, dengar-dengar bukan investasi ini ya, langsing pun ada kalau nggak salah ya. Itu dari tahun berapa? Entahnya dari tahun 2023 sampai ini. Kok mungkin dia masih berumah tangga sama si SW. Nanti si SW pun diperiksa ya. Dan yang menggelapkan duit investasi si RO ini akan diburu polisi juga gitu loh. Karena apa? Si RO mencari dana investasi dan dia bekerja sama dengan RO pun kena tipu. Jadi bukan karma ya, bukan karma. Janji dia mengakui dia pun kan dibohongi juga. Dan nanti itu semua diselidiki. Aliran dana itu kemana-mana, entah nggak pernah dimakan mantan istri. Kan investasi itu kayaknya investasi baru-baru lagi, udah lama itu investasinya, kan dilaporkan pun Februari 2025. Udah lama itu investasinya, mungkin tahun 2022 atau 23. Itu kan masih berumah tangga orang itu. Nanti kan Enda sama adik iparnya si RO kan, atau adiknya si RO pun kena sangkut juga di situ. Semua itu, semua kena itu nanti semua ya, semua itu kena. Jadi kalian jangan bilang kena karma. Enggak. Sebagai pesnya RO tidak perlu seperti kalian, karena si CEO tersandung utang dengan NN 200 juta buat gelangan open donasi gara-gara tersandung kasus apa Sintea. Candu kok buat open donasi. Kalau membela RO itu cukup membela, nggak perlu open donasi, mendoakan yang terbaik supaya kasusnya atau masalahnya cepat selesai. Tak perlu open donasi ya, tidak perlu ya. Orang itu banyak duit, cukup mendoakan. Jangan kau bilang kau bantulah open donasi lah. Kagak, kita tidak ada kayak kalian ya, nggak ada tolol-tololnya kayak kalian. Warga mana ini, ada yang tantrum lagi kagak nih pasukan bau lambung? Giliran kemarin ya kan, ketika rilis Babang Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, langsung ada seruan boykot Ruben Onsu dari acara-acara stasiun televisi begitu. Lah udah nongol lagi alhamdulillah di acara Brownies. Bahkan bukan diboykot, bukan dikeluarkan, tapi justru diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terkait kasusnya. Mantep kan? Dan satu lagi, jangan nyampe lu pada pucet lagi nih ya, bau lambung ya kan, jangan nyampe lu pada pucet. Nah, lu dengar belum terkait pertemuan yang sudah berjalan nih, agenda pertemuan dari pihak Babang Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya kan, dengan pihak kuasa hukum si pelapor tersebut yang terkait katanya Ruben Onsu penipuan dan penggelapan ya kan. Nah di situ ternyata nih dari pihak si korban juga menginginkannya jangan nyampe ke persidangan lah, katanya kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Walaupun itu baru pembukaan pertemuan pertama begitu kan, tapi sepertinya sudah ada lampu-lampu hijau nih menuju ke perdamaian antara Babang Ruben Onsu dengan si korban tersebut. Bahkan di sini ya, dari Ruben Onsu itu sudah ada itikat baik loh, sebelum-sebelumnya sudah memberikan 100 juta. Cuman mungkin karena saat-saat ini lagi banyak masalah begitu kan ya, lagi banyak rongrongan sana sini begitu kan. Terkait nafkah inah-inah itu yang nyampe ratusan juta juga, mungkin disitulah jadinya tertahan tuh buat membayar pelunasan kepada si pihak yang katanya korban investasi tersebut ya kan. Tapi garis besarnya nih, benang merahnya ternyata dari pihak si korban juga menginginkan agar masalah ini tuh jangan sampai ke meja persidangan. Mantap, doa yang terbaik dah pokoknya mah buat Babang Ruben Onsu ya. Sehat-sehat Bang Ruben. Empok mah yakin deh semua permasalahan ini satu persatu akan selesai dan akan indah pada akhirnya begitu ya. Bye-bye, lu pada tantrum, pada pucat, bau lambung lagi. Udah, bye.
Ini kan ada pertanyaan dari kawan-kawan. Kalau toh pun memang benar si Ruben ini tersandung hukum, apakah itu akan menggugurkan hak asuh anak-anak? Ya enggak lah. Perkara Ruben Onsu diperkarakan dengan kasus hak asuh anak itu nggak ada hubungannya, terkecuali nanti dalam perkara yang dituntutkan untuk Ruben Onsu di tahun 2025 ini ketok palu sebelum adanya persidangan hak asuh anak. Nah itu nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti SW bahwa Bang Ruben bukan tidak layak ya, tapi cacat hukum ngono loh Cak, karena tersandung hukum ngono piye aku kurang paham. Tetapi kalau saya melihatnya sebagai emak-emak netizen arahnya ke sana ya. Semoga saja tragedi tuntutan 2025 ini tidak menciderai sidang hak asuh anak antara Ruben Onsu dan mantan istri. Kita doakan yang terbaik. Mau bagaimanapun Ruben Onsu memperjuangkan haknya sebagai bapak untuk anak-anaknya. Dan jika memang Ruben Onsu sekarang statusnya naik menjadi tersangka, itu adalah salah satu konsekuensi ketika dia memiliki hubungan bisnis dengan rekan kerja dan tidak sesuai dengan harapan. Jadi jalani saja. Tersangka belum tentu sebagai terpidana. Itu harus dipahami ya. Tersangka itu masih disangkakan. Masih ada yang namanya praduga tak bersalah, hukum praduga tak bersalah, masih harus ada pembuktian, dan Ruben Onsu pun juga pasti tidak sebodoh yang kalian kira. Karena ada Bang Minola orang cerdas, dia tahu caranya, dia tahu dan paham. Jadi kawan-kawan netizen, kalau tahu pun ada yang menyerang Ruben Onsu hanya untuk menjatuhkan imunnya, menjatuhkan semangatnya, ya kita bantu Ruben Onsu untuk dia tetap semangat memperjuangkan haknya sebagai seorang bapak, begitu ya. Dan harapan kita semuanya baik-baik saja, dia bisa menemui anaknya tanpa ada syarat-syarat yang memberatkan, dan dia berhasil menyelesaikan kasus yang sekarang menjerat dia tentang investasi ya. Moga-moga teman-temannya Ruben Onsu membantu untuk perihal itu. Saya kira ada jalan damai lah.